dipersembahkan oleh Pemirsa, di tengah beragam isu hangat seputar kebijakan pemerintahan Jokowi belakangan ini muncul putusan Mahkamah Agung yang mengejutkan. MA hanya butuh 3 hari untuk mengubah syarat batas usia calon kepala daerah sejak gugatan Partai Garuda diproses pada tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Berbagai kalangan mensinyalir putusan MA ini lagi-lagi merupakan manuver politik untuk memberikan jalan bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa berlaga di Pilkada 2024. Putusan MA ini nyaris tenggelam oleh sejumlah isu lain terkait kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Seperti kenaikan uang kuliah atau UKT yang ditunda, pemotongan gaji 3% untuk program Tapera, kenaikan PPN, kenaikan HET beras hingga kebijakan ormas boleh kelola tambang. Apakah beragam kebijakan yang membingungkan dan meresahkan sengaja dikeluarkan beruntun agar putusan MA soal batas usia calon kepala daerah lolos dari pantauan publik? Mengapa pula pemerintah seolah memaksakan berbagai kebijakan di penghujung pemerintahan? Inilah kontroversi selengkapnya. Hujan kebijakan di akhir masa jabatan bersama saya, Zilvia Iskandar. Kok 30 ya? Kok wali kota 25 misalnya? Kok nggak 17 tahun sekalian? Kok nggak 18 tahun sekalian? Ya, kok nggak 20 tahun sekalian? Dan itu artinya kan memberi peluang buat Mas Kaisang untuk dicalonkan, baik sebagai cagup atau cawagup. Untuk detailnya tanya Kaisang aja ya, untuk pilgub dan lain-lainnya. Saya belum komentar. Oke ya. Negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Adik ya, kemarin Mahkamah Kakak ya kan. Saya mengatakan itu putusan Sontoloyo. Saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua DPP PSI, Dede Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, Mbak Silvia. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Kang Pipin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Silvia. Oke, sebetulnya di sebelah Mas Uki harusnya kursi untuk Ketua Umum Projo, Ketua DPP Projo, panel Barus, tapi kita belum dapat kabarnya ini apakah jadi datang atau tidak, kita nantikan saja. Bang Deddy, saya mulai dulu dari Anda. Benar tidak banyak yang kecolongan dengan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah karena publik ini seperti dihujani dengan beragam kebijakan yang beruntun, yang membingungkan dan meresahkan, dan akhirnya kecolongan? Ya, dalam ilmu politik, dalam komunikasi publik kan ada istilah red herring ya. Bagaimana sebuah rezim itu mengalihkan perhatian publik dari agenda tersembunyinya, hidden agenda, dengan isu-isu yang yang kontroversial ya. Jadi kalau dalam konteks itu tentu wajar orang berpendapat seperti itu karena yang terjadi kan memang demikian. Ketika kita ribut dengan soal Tapera, kenaikan uang kuliah, segala macam gitu ya. Itu kan kemudian tiba-tiba lahir lagi lah sebuah remake nih. Sebuah copycat dari pembengkokan hukum kita. Jadi kalau pada pemilu presiden ada tragedi MK yang tidak mengubah batas usia tapi hanya menambahkan frase sedang menjabat dan atau sedang menjabat kepala daerah kan gitu. Nah, kalau sekarang mirip-mirip nih. Berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Dihitung saat pelantikan. Saat pelantikan. Jadi ya inilah kalau ambisi kekuasaan itu melampaui term yang diatur oleh konstitusi. Ini kan yang namanya syarat kekuasaan yang melampaui kepatutan kalau menurut kami. Kenapa? Karena ini kan memberikan ruang jurisprudensi
bagi praktek-praktek pembengkokan hukum. Dan ini tentu akan ditiru oleh penguasa manapun karena ternyata bisa. Ya, jadi betapa lihainya mempermainkan itu hanya dengan menambah frasa, seluruh proses legislasi itu akhirnya hilang begitu saja. Jadi Bang Deddy meyakini ada penguasa lagi di balik putusan MA ini? Ya tidak mungkin orang tidak berkuasa kan mampu mengubah. Karena apa? Kita lihat dari reasoning hukumnya, pertimbangan hukumnya hakim yang memutus itu. Pada poin pertama dia bicara undang-undang dasar. Padahal Mahkamah Agung itu harusnya kan melakukan judicial review terhadap satu putusan lembaga terhadap undang-undang. Dia nggak boleh bicara konstitusi karena itu ranah dari Mahkamah Konstitusi. Dia pada pertimbangan hukum pertama saja sudah masuk jebakan Batman itu. Ya karena dia mereviewnya ke konstitusi. Lalu yang kedua dia memutarbalikkan logika bahwa syarat pencalonan jadi syarat pelantikan. Karena kalau ini dibiarkan, coba bayangkan yang harus banyak yang kita rubah. Syarat masuk TNI, Polri itu juga harus kita rubah. Syarat masuk ASN kita harus rubah. Ada ruang untuk mempersoalkan itu semua. Ya toh, ini kan akhirnya tidak memberikan kepastian hukum. Padahal harusnya PKPU itu kan dikeluarkan oleh KPU sudah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari Biro Hukumnya KPU, lalu dilakukan jaring asmara, ya kan, menjaring aspirasi masyarakat. Ya, maksudnya kan ya. ada pakar hukum di sana, ada NGO di sana, Baik. ada para pengamat, akademisi. Singkatnya Bang Deddy, ini sebetulnya untuk siapa sih putusan MA ini? Yang punya peluang untuk memanfaatkan ini walaupun berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Siapa, apakah ada anak muda sekarang yang pengen jadi gubernur? Apa kaitannya dengan Partai Garuda? Kan seperti itu nih kalau kita mau menarik-nariknya. Mereka kan mengklaimnya banyak calon mereka yang sebetulnya berusia muda. Ya, tapi ingin yang menjadi punya akses terhadap calon kepala kekuasaan daerah. yang kemudian bisa mengubah putusan di lembaga setingkat Mahkamah Agung tentu orang yang punya kekuasaan tinggi. Jadi tidak heran kalau orang kemudian mengaitkan dengan Kaisang karena kebetulan Kaisang itu kan umurnya 30 pas harusnya jadwal pelantikan Pada saat penetapan gubernur. calon itu belum 30 ya, Belum, Agustus dia belum baru 30. Desember. Jadi kalau ini diklaim untuk anak muda seluruh Indonesia, menurut saya omong kosong. Ini untuk Kaisang, khusus Hanya untuk Kaisang. Khusus untuk Kaisang, Mas Uki. Begini, pertama-tama ya, ketika kawan-kawan kita dari Partai Garuda itu mengajukan gugatan, ya, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi sama sekali dengan PSI, dengan Mas Kaisang dan lain-lain. Orang langsung nuduh. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu proses penggugatannya. Lalu yang kedua adalah proses hukumnya ya, ketika peradilan berlangsung dan lain-lain. Tidak ada yang meributkan dan sampai sekarang tidak ada juga yang memprotes soal si prosesnya itu apa yang pernah terjadi di sana, gitu. Jadi Karena prosesnya tidak ada berat masalah. banget kayaknya Mas Uki, Enggak. cuma 3 hari. Iya silakan. Cuman di dalam waktu 3 hari itu apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa menjawab. Ya. Lalu yang ketiga, ketika putusan itu sudah diumumkan lah, sudah dibacakan lah ya. Baru orang-orang yang di sini ribut dan biasanya yang ribut itu adalah orang-orang yang kepentingan politiknya itu nggak favorable dengan putusan MA gitu. Nah ini menurut saya justru bahaya ya. Kalau kita berbicara soal proses hukum, kita lihat dulu dari fase penggugatan. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Proses peradilan ada yang salah nggak? Nggak ada. Ketika putusannya nggak sesuai dengan kepentingan mereka-mereka ini, ya kemudian dipersoalkan. Nah, ini kan namanya memaksakan kehendak. Itu ya yang pertama ya. Lalu yang kedua soal Mas Kaisangnya tadi. Saya kembali lagi kepada Mas Kaisang ya. Hingga hari ini Mbak ya. Mas Kaisang itu tidak pernah ya boro-boro didaftarkan melalui PSI ya, yang dimana partainya Mas Kaisang sendiri tidak pernah dibahas di rapat maupun formal atau diskusi-diskusi informal karena di PSI itu seringkali ada diskusi informal ya. PSI ini kan setengah tongkrongan lah kurang lebih seperti itu. Nggak pernah ada dibahas sama sekali, apalagi direncanakan, apalagi namanya dimasukkan ke dalam Despilkada PSI, tidak pernah sama sekali gitu. Apalagi begini. Putusan MA ini kan hanya berlaku menjadi PKPU ya. Apabila kemudian saya nggak tahu yang lebih tepatnya yang mana ya antara dua. Satu langsung ke PKPU ya diubah atau melalui fraksi-fraksi di DPR merevisi undang-undang. Misalnya seperti itu ya. Kalaupun yang pertama ini stakeholdernya bukan kami, KPU. Oke. Kalaupun yang kedua
Ini stakeholder juga bukan kami. Baik. Ya, ini adalah fraksi-fraksi di DPR. Kami di PSI yang ngikut-ngikut aja, nggak ada hubungannya dengan kami. Baik, intinya sama sekali belum ada rencana untuk memajukan Belum ada Kaisang. rencana. Tapi Boleh sudah saya ada bantah sedikit, Mbak? Sebentar, tapi sudah ada pernyataan dari Kaisang bahwa tunggu kejutan di bulan Agustus. Coba kita tampilkan pernyataan dari Kaisang ya. Bahkan sudah bilang posisiku sekarang adalah ketua umum partai, mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Ya, belum tentu kalau yang Anies bersama mau. Pak Anies itu gurauan. Aha. Itu kelakar ya. Terkait dengan kejutan ya intinya seperti ini, di PSI ya, PSI DKI Jakarta kami memiliki 8 kursi ya. Pada saat pemilu 2019 ya, itu kan kita juga punya 8 kursi, akan tetapi pilkada sudah dilaksanakan di 2017 ya. Ketika pilkada yang sekarang 2024 ya, jumlah kursinya mengacu kepada pemilihan legislatif 2024, kami bertahan dengan 8 kursi. Oke. Dan kami merasa bahwa kami layak untuk mengajukan either gubernur atau wakil gubernur. Dan tidak dipungkiri putusan MA ini bisa melapangkan jalan. Ini suka nggak suka putusan MA ini apabila ya dengan catatan apabila dia turun menjadi PKPU, bagaimana prosesnya di antara dua tadi Oke. ya. Ini tentunya memberi ruang dan ini faktanya nggak bisa dibantah. Baik. Pertanyaannya kemudian apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak pernah dibahas. Ya. Oke, ditanggapi dulu oleh Bang Deddy, baru nanti ke Mas Habib. Silakan. Ya pertama begini ya, terlalu obvious lah, terlalu telanjang kalau sampai PSI dilibat-libatkan. Mastermind-nya ini kan pasti udah orang-orang pinter. Nggak mungkin lah PSI itu dilibat-libatkan di situ. Itu sangat jelas. Anak kecil juga tahu gitu ya. Lalu yang kedua bahwa ini keberatan dari rival politik. No. Kita nggak pernah persoalkan siapa yang akan bertanding. Tapi caranya itu sebagai negara yang menganut negara hukum. Kan kita mempertanyakan proses bukan hasil. Jadi kemudian dikatakan bahwa baru ribut belakangan. Loh, didaftarkan hari ini. Emang diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia, kan yang tahu cuma orang di sana. Lalu dibahas 2 hari, ini putusan kilat pertama di Republik ini saya kira. Lalu pada hari keempat diumumkan. Dari mana orang tahu? Ya, sedangkan orang PSI aja nggak tahu apalagi kami. Oke, jadi intinya prosesnya pun dipertanyakan ya? Iya dong, Oke. orang PSI aja nggak tahu masa kita Baik. disuruh tahu. Bang Habib? Saya, oke. Res judicata pro veritati habetur. Seburuk-buruknya hukuman itulah yang harus dianggap benar. Sebenarnya kita tidak tepat kalau membandingkan sebuah putusan lembaga legislatif dengan kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan waktu paket soal kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Karena ini putusan pengadilan. Selanjutnya dalam konteks substansi, ketika saya baca beritanya, yang terlintas di pikiran saya ya memang masuk akal dan sangat beralasan. Bahwa yang menjadi acuan itu adalah ketika seseorang menjabat. Menjabat itu sejak kapan? Usia tersebut ya. 30 tahun itu sejak kapan? Ya sejak dilantik. Kenapa? Karena segala macam studi, segala macam perdebatan soal kematangan yang nanti dikaitkan dengan kriteria umur, baik presiden dan lain sebagainya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, adalah ketika menjabat yang bersangkutan menjabat. Nah, kembali ke konteks alasan-alasan yang yuridis formil, misalnya adanya konflik norma antara PKPU dengan undang-undang, di mana undang-undang tidak memberikan limitasi, PKPU memberikan limitasi. Nah, terkait Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dijadikan rujukan, ya, pasal 6 ayat 2. Sebetulnya saya sebelum mendapatkan berkas perkara ini secara utuh, ya, saya sudah saya juga sudah berpendapat bahwa kaitannya pasti dengan pasal 6 ayat 2. Di mana pasal 6 ayat 2 konstitusi kita disebut syarat presiden. Syarat wakil presiden bukan syarat calon. Nah, apalagi jika poin tersyarat tersebut ya adalah soal umur. Lebih relevan lagi. Sebab kalau misalnya syarat rangkap jabatan, misalnya saya dulu advokat, ya, nggak boleh menjabat ketika mencalonkan, masih masuk akal, ya kan? Harus mundur ketika calon definitif. Tapi kalau usia, kita cek 100% Baik. studi itu mengatakan bahwa
urusan usia itu kaitannya dengan ketika orang menjabat, bukan orang mencalon. Oke. Apa hubungannya dia dengan sebagai calon? Oke. Jadi secara logika hukum masuk akal ya menurut secara Bang Habib logika ya? hukum substansi, tapi secara Baik. dalam konteks Oke. tata tertib kita berhukum, kalau putusan hukum itu ya sudahlah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kita nggak ada gunanya juga gitu. Ya, Kalau mau ada upaya hukum silakan, tapi ini kan nggak ada. Oke, makanya kita tidak mau memperpanjang soal MA ini secara teknis teori hukumnya, tapi Kang Pipin sepertinya bahayanya yang disampaikan oleh teman saya Habibur Rahman ini adalah artinya itu kan menegasikan seluruh proses legislasi DPR, seluruh proses konsultasi, dialog dengan pakar-pakar hingga terbitnya PKPU. Artinya kan itu semua adalah proses yang salah. Itu yang kalau kita menerima argumen Habib, itu yang senyata-nyatanya. Artinya itu proses legislasi itu, Ya, karena begini, sejak 2009, ya. sejak Di MK 2009 begitu, di ini MA ya undang-undang begitu. sudah ada dan tidak dirubah. Ya. Nah, baru sekarang nih kan ada yang berkepentingan, ya nanti ulang tahunnya 3 bulan ya Jadi, ditambah aja pada saat Kalau orang dilantik. hukum tuh ngomong nanya, di manakah berakhirnya perdebatan ketika ada putusan? Oke, baik. Kang Pipin mau menambah perdebatan? Ya. Saya kira perdebatan ini tidak akan terjadi kalau Saudara Kaisang memberi kejutannya adalah dia tidak maju. Itu kejutannya. Karena orang sudah berasumsi bahwa, saya selalu mengenai politisasi hukum. Misalnya yang dulu pernah terjadi di MK. Kemudian saat ini di MA ya. Dulu MK yang diuntungkan Mas Gibran. Sekarang misalnya MA kemudian kemungkinan yang diuntungkan adalah Mas Kaisang. Jadi kejutannya adalah di situ, bahwa memang perdebatan publik tidak selalu melibatkan anaknya seorang presiden. Kalau misalnya kesempatan itu murni, pure, kita berharap bahwa nanti ada kesempatan anak muda itu yang usianya ketika pendaftaran kurang dari 30, maka dia diberikan kesempatan. Tetapi ketika ada privilege khusus kepada seseorang, disitulah persoalannya. Jadi kalau kita berbicara momentum, memang judicial review di MA ini persoalannya momentumnya ini akan memberikan privilege kepada satu orang. Inilah yang menjadi pembicaraan yang menurut kami tidak produktif di ruang publik, sehingga mohon maaf ini yang disudutkan keluarga Pak Jokowi. Lagi-lagi. Menurut saya Bang Habib ya dan juga teman-teman PSI saat ini lebih baik memang menjaga agar Pak Jokowi ini selesai dengan husnul khotimah, ya, akhir yang baik, sehingga tidak lagi orang berpikir bahwa negara ini memang dikuasai oleh hanya satu keluarga. Itu persoalannya. Pak Jokowi. Bang Habib mau menanggapi, Mas Adi mau menanggapi, kita jeda dulu ya. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Sampai lupa. Dipersembahkan oleh Kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Habib, jadi lagi-lagi Presiden Jokowi ini dikaitkan dengan putusan MA. Ya itu, kita kan beraktivitas di dunia politik tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Dedi, kritikan kita juga misalnya banyak sekali undang-undang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Itu judicial review ya. Begitu juga banyak sekali peraturan dibatalkan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Ya faktanya kan kita yang menyepakati hal tersebut. Bahwa kedua institusi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan yang namanya judicial review. Sampai kita cabut kesepakatan tersebut, barulah kita bisa berbicara hal yang lain. Jadi DPR punya 575 orang bikin undang-undang dibatalkan oleh 9 orang. Ya kita kalau anggota DPR ya gondok. Tapi ya namanya, tapi itu realitanya. Itu kan kesepakatan kita juga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Mulai Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang MD3. Ya. Lalu soal apakah ini menguntungkan 1-2 orang. Lagi-lagi kita berbicara prinsip hukum yang namanya erga omnes. Peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua. Bahwa siapa yang bisa menggunakan peraturan tersebut, ya tidak juga semua orang. Dalam setiap pilkada, ya undang-undang pilkada itu misalnya untuk Provinsi DKI Jakarta, ya memungkinkan seharusnya jutaan orang bisa maju. Tapi faktanya yang maju paling 4 orang, 2 paslon. Apakah undang-undang tersebut dibuat hanya untuk 4 orang? Tidak juga. Nah,
teman-teman berasumsi nggak ada masalah, ini negara demokrasi, ya. Beranggapan demikian silahkan saja, tapi ingat juga setiap asumsi kita harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk pembuktian. Gitu. Kita juga buat polling Bang Habib dan teman-teman ke masyarakat, ke netizen Metro TV. Setidaknya kita munculkan pollingnya soal syarat batas usia calon kepala daerah yang diputus MA apakah sangat politis. Coba kita lihat dari hasil polling di akun X Metro TV, 83% yakin ini sangat politis. Mas Adi Prayitno, banyak yang memplesetkan sekarang MK itu adalah mahkamah kakak, MA itu adalah mahkamah adik. Apakah memang sulit terbantahkan bahwa dua putusan terakhir soal batas usia, baik itu calon presiden, wakil presiden maupun calon kepala daerah, itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik keluarga Jokowi? Ya kalau mengacu pada hasil polling di X ini kan kelompok kelas menengah ke atas ya, kelompok-kelompok kritis yang saya kira memang resultante dan asupan gizi terkait informasi politik kan di atas rata-rata dan cenderung kritis memang. Jadi sebenarnya tidak mengherankan kalau kemudian setelah putusan Mahkamah Agung itu yang muncul pasti dikait-kaitkan dengan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Itu artinya apa? Ada korespondensi historis yang dicek sebenarnya oleh para kalangan netizen yang saya selalu sebut ini tidak mungkin dalam ruang hampa hadirnya Zilvia. Yang ingin saya katakan satu hal, bahwa siapapun sebenarnya boleh mencari keadilan untuk bertanding. Jadi tidak ada barrier apapun yang menjadi sekat, entah itu umur, entah itu gabungan partai politik, ataukah itu perseorangan. Yang menjadi tanda tanya adalah kalau memang ini ingin diberlakukan untuk semua orang, kenapa nggak jauh-jauh hari sih dilakukan gitu ya? Tidak harus menjelang sehari 2 hari pendaftaran yang kemudian akan dilakukan kepada KPU daerah terkait dengan pilkada. Itu satu. Yang kedua, kan tidak semua orang punya kemewahan. Umur 30 tahun untuk nyalon gubernur. Jangankan nyalon gubernur, nyalon anggota DPRD aja susah nyari umur yang 30 tahun ke bawah itu. Artinya apa? Usia-usia itu adalah usia-usia struggle sebenarnya. Yang dimana jangankan orang untuk menjadi pejabat publik, cari kerjaan aja susah. Kredit rumah aja susah. Cari motor aja bukan 30, bukan pelantikan atau bukan gitu loh. Nah itu enggak maksud saya begini, soal saat dilantik atau saat ditetapkan sebagai paslon, tetap sama-sama 30 Pak. Kalau itu tidak ada perdebatan apapun. Yang ingin saya katakan adalah tidak banyak orang di negara ini yang punya kemewahan, punya mimpi sangat indah untuk jadi gubernur, untuk jadi anggota dewan dan yang lain di saat umurnya 30 tahun. Maksud Anda Mas Adi memang keputusan ini apa? Spesial untuk? Putusan ini hanya untuk mereka yang punya privilege, yang punya resource, punya dukungan, punya magnet yang kemudian memungkinkan di saat umurnya 30 tahun, entah sebelum mencalonkan diri atau saat pelantikan untuk bisa maju. Dan bisa dicek per hari ini untuk maju dalam pilgub, cuman satu orang yang dikaitkan dengan umurnya yang belum cukup 30 tahun. Yang lain nggak ada, dari ujung ke ujung 541 kepala daerah. Ini partainya Bang Pipin dari dulu mengklaim sebagai partai anak muda, tak satu pun tuh yang tua-tua aja yang muncul kan. Ini menunjukkan betapa memang resource untuk maju bagi kalangan anak muda itu nggak gampang. Nah Zilvia yang menimbulkan kerumitan dan kebingungan dari putusan Mahkamah Agung itu, setahu saya per hari ini itu tidak ada klausul yang mengatakan bahwa putusan harus berlaku dalam pilkada serentak. Itu nggak ada. Kalau MK jelas definitif berlaku dalam konteks pemilu serentak 2024, ini nggak ada. Yang kedua, ini tentu tidak memenuhi asas keadilan. Ini kan proses pendaftaran calon perseorangan sudah berjalan loh. Bahkan saat ini sudah ada verifikasi administrasi. Mahasiswa saya nanya kemarin, kalau begini ceritanya Pak kita maju calon perseorangan, kalau ini berlaku untuk yang dari partai politik, mestinya pada level Mahkamah Agung melihat ini tahapan sudah jalan loh. Sudah ada calon perseorangan yang wajib hukumnya 25 tahun untuk kota dan kabupaten dan wajib hukumnya untuk gubernur ya minimal hampir 30 tahun. Berarti sekarang bolanya ada di KPU ya untuk memutuskan apakah putusan MA ini berlaku dalam pilkada ini atau pilkada berikutnya. Ada di KPU dan saya kira memang harus dikonsultasikan dengan Dewan, kemudian dengan yang lainnya sehingga ini tidak menimbulkan keliaran apapun. Tapi bagi saya ini barang sudah jadi, tak perlu menangisi sesuatu yang sudah tumpah. Kalau mau maju aja. tapi bagi saya begini, saya selalu mengatakan kepada Bro Uki dan kawan-kawan PSI, kalau Mas Kaisang untuk wali kota, untuk bupati atau calon wakil gubernur, ini bajunya kekecilan, sekalian maju calon gubernur. Jangan tanggung-tanggung sekalian, mengingat posisinya ketua umum partai dan anak presiden. Bagi saya, satu-satunya privilege yang apple to apple adalah calon gubernur, bukan calon wakil gubernur. Jadi kandung putusannya sudah jadi, manfaatkan dengan maksimal gitu. Justru maksudnya? Yang menjadi kejutan bagi saya ketika Mas Kaisang tidak memanfaatkan ini. Jadi kejutan mana yang akan dipilih Mas Uki, memanfaatkan atau tidak memanfaatkan? Nah ini sesuatu yang belum kami bahas ya.
waktu Mas Kaisang menjawab pertanyaan wartawan itu aja, Mas Kaisang sudah mengudahi wawancara press conference-nya ya. Dan ketika itu wartawan ada yang menanyakan, mungkin ini pertanyaan terakhir yang terceletuk gitu. Dan Mas Kaisang sudah sambil berdiri, tunggu aja kejutannya nanti, seperti itu ya. Tapi satu hal yang pasti sih, di Pilgub DKI ya, PSI sudah bertekad untuk memajukan kader kami. Either sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Itu satu hal yang pasti. Tentang siapa namanya, ini masih dijaring. Oke. Begitu Mbak. Oke, masih dijaring tapi sudah ada posternya nih Bang Habib. Coba kita munculkan yang dibuat oleh Ketua Umum Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Nah, udah bisa nih dipasang di billboard di jalan-jalan ya. Budi Jiwandono, kemudian juga Kaisang Pangarep for Jakarta 2024. Ini serius atau gimmick nih Bang Habib? Ini Pak Dasko itu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada kami. Ya salah satunya ini mungkin disampaikan. Jadi menurut saya ya nggak ada yang salah juga ya. Tapi namanya DKI ya, terakhir saya dengar Pak Dasko sudah umumkan ya Pak Ridwan Kamil ya, sebagai calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra. Itu sudah final? Rekomendasinya sudah untuk Pak Ridwan Kamil. Jadi bukan Mas Budi duet dengan Kaisang. Oh, kemungkinan duet dengan Kaisang mungkin masih jadi, masih bisa. Kita nggak tahu ya, kita lihat nanti. Oke, kita lihat nanti. Selain soal putusan MA yang mengundang kontroversi, sebetulnya juga ada beberapa ragam kebijakan pemerintah dan juga DPR sebetulnya yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Kita akan munculkan bersama pemirsa, ada beberapa kebijakan pemerintah dulu yang terkait dengan ekonomi, seperti misalnya kenaikan UKT, uang kuliah tunggal. Meskipun sudah disebut, boleh dimunculkan teman-teman, meskipun sudah disebut ini tidak diterapkan untuk tahun ini, tapi kemungkinan untuk diterapkan di tahun depan itu masih mungkin terjadi soal kenaikan UKT. Kemudian juga ada program TAPRA, tabungan perumahan rakyat, yang malah diartikan oleh masyarakat sebanyak kebetulan adalah tambahan penderitaan rakyat. Kemudian ada rencana kenaikan PPN, kenaikan harga eceran tertinggi beras, ada juga soal ormas yang boleh kelola tambang. Itu dianggap sebagai adalah peraturan yang dianggap bagi-bagi kue kekuasaan maupun untuk mengakomodasi kepentingan politik atau politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada juga soal perpanjangan izin tambang Freeport. Nah, pertanyaan saya, Bang Deddy, sebetulnya beragam kebijakan ini memang sudah waktunya dikeluarkan karena memang timingnya tidak ada lagi, atau ini memang sengaja dikeluarkan karena ada hidden agenda, apakah itu putusan MA atau ada kepentingan lainnya? Ya saya nggak tahu pastinya ya Mbak ya, tapi kan di negara demokrasi manapun kan biasanya ketika sudah ada presiden elect itu existing presiden itu kan mengurangi melahirkan putusan-putusan strategis gitu ya, kebijakan-kebijakan strategis maupun kontroversi. Dan sepanjang pemerintahan normal itu terjadi, misalnya mulai dari zaman reformasi, kira-kira gitu ya. Kita belajar dari zaman Bu Mega, zaman Pak SBY gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi ini kan beda sendiri. Kalau menurut saya nggak tahu apakah dia sedang mencuci gudang, ya, supaya jalan dari pemerintahan yang akan datang lebih mulus karena isu-isu yang panas ini diambil dulu gitu ya. Atau memang nih hasrat beliau yang itu tadi yang saya bilang ini syahwatnya melampaui kepatutan gitu. Karena misalnya ambil contoh Tapera ya. Ini kan Ugi saya nonton di TikTok segala macam. Itu memang didukung oleh semua partai politik. Dan pada saat itu PDI Perjuangan bukan sebagai katakanlah partai yang memimpin DPR, tetapi komisi itu meminta Joseph Umar Hadi menjadi ketua pansus. Ini di tahun? Di tahun 2014 ya. Ya, 2014. Proses pembahasan. Situ kan ketua parlemennya kan Pak Setia Novanto ya kalau nggak salah ya. Jadi itu proses biasa dan tidak ada satu partai pun yang menolak. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pertama, yang sudah dijalankan itu amburadul. Jadi banyak misalnya yang sudah dipungut bertahun-tahun, tapi ketika diklaim nggak keluar, Mbak. Ya, pada meleset semua. Udah itu pertanggungjawaban uang yang sangat besar, yang sampai sekarang nggak jelas pengelolaannya. Lalu pada saat di mana kondisi ekonomi seperti ini keluar kebijakan yang
menurut saya memicu kontroversi. Misalnya yang berbeda dengan undang-undang itu bahwa pekerja mandiri itu otomatis dan wajib. Padahal kan di undang-undang dibilang harus mendaftarkan sendiri ke Tapera. Kan gitu, itu kan berbeda. Lalu tidak ada kejelasan siapa sih yang wajib pungut. Saya bertemu banyak nih anak-anak muda yang masih kerja. Loh bang, kami ini kan sedang nyicil rumah. Terus dipungut itu buat apa? Jadi Tapera atau pemerintah tidak keluar dengan satu regulation engineering. Gimana menyiasati persoalan ini? Karena ketika mereka harus nyicil mobil, nyicil apartemen, nyicil lain-lain, lalu dibebani dengan satu pungutan lagi 3% loh dari penghasilan. Ini kan nambah berat. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah Bang Deddy, ketika ini dikeluarkan, beragam kebijakan ini dikeluarkan di akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi, sebetulnya ini akan menjadi kemudahan buat pemerintahan Prabowo atau justru akan menjadi beban juga buat pemerintahan Prabowo? Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh memberikan solusi orang tua untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode, misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya. Masa depan, begitu masuk, mereka di-outsourcing, maka kontrak perpanjangan. Ini nanti jadi sumber korupsi lagi nih, karena yang Baper Tarum dulu kan juga banyak menimbulkan hal-hal yang tidak jelas gitu. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS. Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oke, kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Jadi sebetulnya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan ini akan mempermudah pemerintahan Prabowo Gibran atau justru menjadi beban juga, Bang Habib? Ya kebijakan yang mana ya? Jadi gini ya, setiap kebijakan tentu ada tantangannya masing-masing. Kita nggak bisa generalisasi ya. Semua dianggap bermasalah atau semua dianggap tidak bermasalah. Pasti ada pendapat masyarakat di situ kan. Seperti apa? Nah, lalu kan pemerintah itu kan memang kita harus mendengar, baik yang saat ini maupun yang akan datang ya, harus mendengar. Kalau memang masukan masyarakat itu masuk akal ya, dan misalnya terlewat dari pembahasan ketika kebijakan tersebut dibuat, ya nggak ada masalah direvisi. Kan kita negara apa sih yang nggak bisa kita perbaiki ya. Nah, apakah menjadi beban atau tidak? Yang jelas ya pemerintahan Pak Prabowo adalah melanjutkan apa prestasi-prestasi pemerintahan saat ini. Itu kan menjadi tekad dan bahkan menjadi salah satu tagline kami ketika kampanye, dan kami tetap konsisten di situ ya, apapun kebijakan tersebut. Dan karena kami juga menjadi bagian dari pemerintahan yang saat ini, sebetulnya kalau mau perbaikan setiap kebijakan yang dipersoalkan tersebut juga bisa mulai saat ini. Jadi saya susah menjawab apakah akan menjadi beban atau tidak, karena dari sekarang pun ya bisa sama-sama kita perbaiki yang memang ada masalah. Kalau Bang Habib tanya kebijakan yang mana, tadi sudah kami paparkan. Misalnya nih Kang Pipin ya, yang paling itu memicu kontroversi diantaranya adalah soal Tapera. Kemudian soal UKT, untungnya sudah ditunda ya, bukan dibatalkan. Dan tadi kebijakan ekonomi lainnya, kenaikan yang sudah jelas akan terjadi, PPN, HET beras dan sebagainya. Kang Pipin, banyak masyarakat yang berteriak, tapi tadi Bang Habib mengatakan bahwa karena kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran adalah melanjutkan, ya kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan ini dan bisa juga diperbaiki. Apakah itu cukup dengan melanjutkan dan memperbaiki itu sudah menjadi solusi? Persoalannya adalah bahwa isu ini, kebijakan ini keluar setelah Pilpres, setelah pemilu. Tidak keluar sebelum pemilu, karena memang ini kebijakan yang tidak populis. Dan masyarakat saat ini mungkin kalau ditanya ingin keberlanjutan atau mau perubahan, saya sih yakin sekarang ingin perubahan. Karena melihat realitas kebijakan ini. Jadi ini harus diakui bahwa kebijakan yang tadi kita lihat ya, kenaikan UKT, Tapera dan sebagainya, ya, di situ kan membebani masyarakat. Di sini menurut saya ya,
buat Bang Habibur Rahman ya ke depan. Saya kira kita senang gitu ketika Pak Prabowo mengatakan, oh kebijakan itu akan saya pertimbangkan, akan saya kaji. Artinya tidak langsung mendukung atau menolak terhadap satu kebijakan. Misalnya salah satunya masalah tapera misalnya. Ya kita dari awal memang niatnya bagus undang-undang ini. Kami termasuk yang mendukung ini. Kenapa? Karena ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk punya rumah. Mereka berada di Indonesia, punya kesempatan punya rumah. Tetapi ketika peraturan pemerintahnya ini ditetapkan kemarin secara tiba-tiba, prosesnya begitu mengejutkan dan beban kepada masyarakatnya juga luar biasa. Ada kewajiban yang juga mengagetkan kalangan kelas menengah. Disitulah kita berpikir bahwa oh ini semuanya aji mumpung. Ketika di akhir ini, saya katakan kami, partai oposisi di luar pemerintahan, ingin Pak Jokowi ini husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi ketika kebijakan ini memberatkan, tentu kami ingin mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa mengkaji lebih ulang apakah kebijakan ini memang yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia atau tidak. Jadi jangan melulu dilanjutkan semuanya ya. Betul, bagi kami harus ada proses review ya, bahwa memang kalau mau melanjutkan lihat kira-kira mana yang membebani rakyat atau malah kita ingin meringankan rakyat. Banyak kebijakan misalnya yang ya tentu dari awal ketika kampanye ingin meringankan beban rakyat, tetapi kalau lihat seperti ini menurut saya memberatkan masyarakat. Dan untuk itu harus direview dan kami PKS tentu berharap bahwa pemerintahan yang akan datang betul-betul mengkaji lebih dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi. Oke, sedikit tanggapannya Bang Deddy? Ya kalau saya pribadi cenderung, saya kasihan sama Pak Prabowo. Karena ini kan semua masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh beliau. Ya. Soal tapera, soal kenaikan uang kuliah, soal kenaikan bahan pokok, kenaikan PPN, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam situasi di mana situasi internal dan eksternal itu tidak terlalu baik. Secara global kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi negara-negara itu semua di bawah 5% loh. Bahkan hanya beberapa negara saja yang di atas 2,5 ya. Atau bahkan bisa sampai 4 gitu ya. Kita kan karena ada komoditas. Situasi internal kita juga nggak mudah, ya. APBN kita itu ruang fiskalnya kecil. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti 2025 anggaran untuk IKN itu pasti drop jatuh karena Pak Prabowo punya programnya sendiri, ya ini konsekuensi logis. Tapi saya melihat ini akan jadi beban bagi Pak Prabowo, apalagi beliau kan dengan konsisten mengatakan keberlanjutan gitu. Jadi kalau saya sih melihat in the end of the day rakyat akan menilai apakah Pak Prabowo mampu menjadi dirinya sendiri atau harus terus memanggul beban Pak Jokowi yang nggak selesai ini. Oke, pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Adi, tapi setelah jeda ya. Apakah Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri atau justru berat nanti untuk menanggung beban yang diwariskan oleh Presiden Jokowi? Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Mas Adi, benarkah pejabat di akhir masa jabatan itu cenderung lebih fokus pada legacy yang ingin ditinggalkan sehingga lebih berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial karena tidak lagi mempertimbangkan persoalan elektoral? Ya, saya kira memang ada benarnya karena memang apa yang sudah kita diskusikan dari tadi soal kebijakan-kebijakan yang tidak populis ini kan tidak ada faedahnya terkait dengan approval rating, terkait dengan apakah dia berdampak secara signifikan dalam pilpres ataupun tidak. Saya sebenarnya kenapa ini begitu banyak kebijakan-kebijakan yang rada kontroversial dan tak merayat, ini tentu sebagai bentuk tingkat kepercayaan tinggi Pak Jokowi sebenarnya. Karena pelanjutnya itu adalah sosok orang, Prabowo Subianto yang dinilai akan melanjutkan semua hal yang akan dilakukan. Jadi inilah yang kemudian didiskusikan tadi, apakah ini akan jadi beban? Pasti akan jadi beban, seperti IKN. Ketika misalnya ketua otoritanya itu mengundurkan diri, itu kan kemudian dilihat oleh publik sebagai salah satu bentuk ada sesuatu yang sebenarnya persoalan yang cukup serius. Tentu Prabowo Subianto nanti ketika dilantik jadi presiden dan Gibran Rakabuming Raka, ini harus menunjukkan ini adalah proyek yang kemudian tidak boleh mandek dan harus selesai. Termasuk soal tapera, ini kan ditunda bukan dibatalkan dan akan diberlakukan untuk waktu tertentu. Bagi saya aneh dalam arti ini orang nabung tapi dipaksa.
Ini yang menurut saya kemudian tidak apple to apple. Belum lagi kan masyarakat kita merasa tidak nyaman sebenarnya dengan tabungan-tabungan yang tak ada jaminannya untuk diambil. Kan sudah banyak kasusnya, ada Jiwasraya, ada Asabri, bahkan audit dari ada Taspen, kemudian ada audit dari BPK bahwa pensiunan tapera itu kan hampir ribuan ya yang tidak mendapatkan hak mereka untuk diambil. Kekhawatiran semacam ini sebenarnya menimbulkan kenapa persoalan tapera itu bukan hanya dibatalkan, bukan hanya ditunda maksud saya, tapi memang harus dibatalkan. Artinya apa? Karena orang kalau untuk menabung rumah bukan lagi soal tapera. Banyak di bank-bank kok ada bank syariah, ada kemudian perkreditan lain yang menurut mereka jauh lebih memudahkan. Apalagi misalnya gaji dipotong 3%. Itu gaji yang sebenarnya menurut saya sekali terima langsung habis. Buat beli popok, beli bayar kontrakan, belum lagi cicilan yang lain kanan kiri. Ini yang sebenarnya menimbulkan perdebatan-perdebatan. Sekalipun ada tagline tentang keberlanjutan, kan ada yang mesti harus direvisi. Jadi kalau kita bikin buku, bikin jurnal, kan ada misalnya jurnal edisi revisi. Ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan. Artinya apa? Sekalipun keberlanjutan, tidak harus taklid buta, tidak harus menutup mata. Kalau itu bertentangan dengan kehendak rakyat, harus berani itu disampaikan. Termasuk UKT, ini jangan ditunda, dibatalkan. Saya jadi teringat dengan bukunya Pak Eko Prasetyo. Itu buku favorit saya waktu awal kuliah di Jakarta. Orang miskin dilarang sekolah. Sudah banyak testimoni kok mahasiswa lulus di kampus-kampus top karena UKT-nya itu naik, nggak jadi sekolah, nggak jadi kuliah. Bagi saya ini harus diperbaiki, bukan atas karena keberlanjutan, kemudian seakan-akan yang kontroversial tidak pro rakyat itu dilanjutkan. Tentu ini akan menjadi backsliding bagi perkembangan kita ke depan. Oke, meskipun PSI belum ada di Parlemen Pusat, tapi boleh saya tanya kepada PSI soal, karena PSI kan biasanya partai yang tegak lurus dengan apapun kebijakan dari Presiden Jokowi. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang sudah diprotes oleh masyarakat, tapera misalnya, apakah itu memang harus dilanjutkan? Ya, terakhir kami melakukan rapat ya, itu minggu lalu ya, membahas tapera ya. Dan di sana kami keluar dengan sebuah sikap, di mana sikap tersebut adalah setuju dengan catatan. Gitu. Tapi satu hal yang harus dicatat, tapera itu direncanakan baru akan dimulai 2027. Ya, ini mungkin belum banyak disosialisasikan. Paling lambat 2027. Ya. Itu karena apa? Karena mereka masih punya banyak PR. Misalnya yang pertama ada BP-BP lain yang kaitannya dengan perumahan. Seperti yang tadi sudah disebut, Taspen misalnya ya. Atau tadi sudah Bang Deddy tadi bilang susah mengambil uang di tapera. Mungkin maksud Bang Deddy itu adalah Bapertarum ya. Memang Bapertarum itu susah. Nah yang sekarang sudah disinergikan dengan tapera itu baru Bapertarum. Gitu. Dan tapera dalam hal ini memiliki waktu untuk mengharmonisasi itu semua supaya di bawah tapera. Dan nggak hanya badan-badan tadi, juga ada BPJS Tenaga Kerja yang kaitannya dengan komponen jaminan hari tua. Karena jaminan hari tua di sini bisa berupa simpanan untuk membeli rumah juga. Nah hal inilah yang kemudian akan diharmonisasi, gitu ya. Tapi begini, betul bahwa kami di sini sudah menyatakan sikap bahwa kami setuju ya. Dengan beberapa catatan. Tapi begini, karena kami adalah bagian dari koalisi, kami adalah bagian dari tim Pak Jokowi. Tentu catatan-catatan itu karena kami memiliki akses untuk berkomunikasi langsung misalnya ya. Catatan-catatan itu mungkin lebih tepat kami sampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Ketimbang kami sampaikan keluar. Karena kalau keluar jatuhnya nanti politis ya, substansinya itu ditangkap dengan penalaran-penalaran politik sehingga message-nya nggak nyampe. Tapi begini, tadi saya juga ada ya satu hal nih. Tadi Bang Deddy mengatakan bahwa di Undang-Undang Tapera tahun 2016 ini tidak ada pasal yang mengatakan wajib. Ya, ternyata ada Bang Deddy. Pekerja mandiri. Ya, pekerja mandiri. Ternyata ada pasal 7 ayat 1 ya, di Undang-Undang Tapera. Di bawahnya dikatakan bahwa kalau mereka itu harus datang mendaftarkan diri. Yang tidak wajib adalah mereka yang penghasilannya di bawah UMR. Ya. Perkara mendaftarkan diri atau tidak. Pekerja mandiri ya, yang Bang Deddy, ini Bang itu Deddy, harus datang perkara mendaftarkan tapera. dirinya secara langsung atau oleh perusahaan itu adalah perkara lain. Pekerja perkara mandiri wajibnya, Bang Deddy, pekerja mandiri kok pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja mandiri yang jadi masalah. Pekerja mandiri itu kan nggak punya bos, makanya dia daftar sendiri Bang Deddy. Di PP dikatakan wajib, padahal undang-undang bilang itu sukarela. Undang-undang nomor Undang-Undang Tapera tahun 2016 pasal 7 ayat 1 Bang Deddy. Iya, lu baca lagi ke bawahnya. Bang Deddy baca mereka pekerja itu dan harus pekerja mandiri secara sukarela wajib baca. Ya. Lalu poinnya apa singkat? Poin saya adalah saya nggak tahu kenapa ya statement dari PDIP ya dalam hal ini tadi mungkin Bang Deddy mewakili juga. Tadi saya sudah sampaikan atau juga banyak alasan dari PKS ya. Itu seperti pahlawan kesorean. Ya.
mereka lah yang paling ngotot supaya Undang-Undang Tapera tahun 2016 ini disahkan. Kata siapa? Dari PKS Kata juga. siapa? Sebentar. Enggak, aku Dari TikTok PKS ini. juga. Bang Yosef kalau mengatakan. kau baca, dia ketua pansus. Iya, kalau Bang Yosef kau adalah baca ketua pansus RUU. bagaimana Golkar, bagaimana yang lain, bahwa ini lahir dari Demokrat dan PKS, dan seterusnya. PKS bahkan Mbak, di draft RUU tersebut yang itu kesepakatan bersama, Bos. Tapi di RUU tersebut makanya sering-sering Google. Jangan asal nuduh. Justru mengatakan dan tadi bahwa sudah kita bilang sepakat kalau ada yang kurang bisa direvisi. Kami dalam konteks memperbaiki karena banyak permasalahan. Kemarin sudah disampaikan di rapat pleno, Pak Abdul di rapat Hakim, paripurna. ya, sekretaris fraksi PKS saat itu, ya, bahkan sudah mengatakan. Ya. Anda nggak menyebut Golkar, Nasdem, Demokrat dan yang lain. Bahwa pekerja itu menyumbangkan 3%, tapi di split. Yang 2,5% itu dari pekerja, yang 0,5% itu saya kutip dari halaman resmi, ya, halaman resmi website PKS. Udahlah. Kata-kata Anda pahlawan kesiapan menyakitkan hati, Bos. Kalian belum ada kontribusi aja udah ngomong gitu. Sudah jelas di rapat paripurna ikut bertanggung disampaikan perbaikan yang perlu, apa yang harus diperbaiki karena tidak ada yang sempurna. Tadi Habib aja bilang 570 orang bisa dirubah oleh hakim. Jadi kalau ada pelaksanaan yang tidak tepat harus dikoreksi dong. Justru itu bagian dari tanggung jawab. Jadi jangan bilang pahlawan kesiangan. Kenapa Kang terlalu Pipin? kasar Anda. Saya kira begini ya. Memang niatnya baik sejak awal. Tapera ini niatnya baik. Tetapi ketika sudah 9 tahun yang lalu, saat ini kita ada peraturan pemerintah yang memberikan beban yang begitu besar dan kondisinya memang berbeda. Pertama, dari sisi kita melihatnya, kami memang salah satu yang mengusulkan, yang ikut mendukung Undang-Undang Tapera. Hampir semua di partai ya, kecuali PSI karena belum ada. Jadi dan itu kami harus sampaikan. Yang jadi persoalan itu apa? Yang pertama adalah kita memang berbeda. Ini udah 8-9 tahun yang lalu. Kondisinya memang berbeda, kondisi ekonominya. Yang kedua adalah memang banyak kasus saat ini ada distrust publik terhadap BPBP, termasuk kasus Asabri, Taspen dan sebagainya. Uang rakyat menjadi bancakan para politisi, ya, dipolitisasi, itu menjadi persoalan. Yang ketiga adalah pembebanan terhadap masyarakat. Ini yang kita minta supaya dipertimbangkan. Pembebanan 3% itu saya kira besar, apalagi ini diwajibkan. Jadi sekali lagi bagi kami saat ini perhatikan. Jadi tidak bisa semuanya ditelan saat ini. Sepertinya saya berharap mudah-mudahan pemerintahan ke depan akan lebih bijaksana. Waktu kita juga sudah berakhir. Sarankan PSI untuk uji ke Mahkamah Konstitusi aja. Gitu loh. Oke, kalau begitu. Urusan kepentingan Terima sendiri kasih ke MK ke Bapak-bapak sudah Gitu hadir loh. di kontroversi malam hari ini. Perdebatan terjadi di akhir waktu acara kita juga. Sayang sekali waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.